Jadi kalau ada soal seperti itu, cara mengerjakannya adalah potong-potong di sini aja sekalian. Kita hajar sistem 1. Sistem 1 seolah-olah hanya ini bidang lantai, kemudian ada benda, kemudian ada gaya tegangan tali arah horizontal ke sana. Set. Kita warnain yang benar dan baik. Saya andaikan gaya tegangan talinya ke sana. T. Kemudian, oh ternyata di sistem ini sebetulnya juga tetap ada gaya berat. Gaya berat tetap vertikal ke bawah. Cara menggambarkannya vertikal ke bawah. Ini yang saya sering lihat siswa gambarnya masih ngasal. Yang namanya vertikal itu seolah-olah tegak lurus garis buku. Ini garis buku. Nah, arahnya tegak lurus. Jadi kamu kalau biasa melihat matanya biasa melihat yang benar, maka kamu akan bisa memahaminya lebih dibandingkan yang gambarnya ngasal. W benda 1. Kemudian tentu saja ada gaya normal. Kemana arah gaya normalnya? Kemana arah gaya normalnya? Tegak lurus bidang ke atas karena bidangnya horizontal. Di mana dikenai gaya normal? Di mana? Bagian pantatnya, karena kontaknya bagian pantat. Gaya normal benda 1. Jangan lupa kasih indeks. Nah, diketahui apa saja tadi? Diketahui di sistem benda 1, dilihat lagi. Oh, ternyata ada T-nya 15 Newton. Ini berarti T-nya kita tulis dulu 15 Newton. Kemudian percepatannya, A-nya sudah ada. A benda, A sistem ke arah sana. A sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Kemudian apa lagi? Masanya 3 dan 10. Masanya berarti yang ini yang 1, berarti masanya 3 kg. M sama dengan 3 kg. Karena ini sistem 1. Kemudian apa lagi? Sudah? Sudah. Yang tanyakan F-nya. Oke, sekarang kita lihat dulu yang di sini. Jika diandaikan hanya ada gaya tegangan tali tok. Oh, maaf. Kameranya lupa. Jika diandaikan hanya ada gaya tegangan tali saja, maka bisa dihajar seolah-olah sigma F yang saja sama dengan M kalikan A. M1 kalikan A1. F sajarnya siapa saja? Oh, hanya ada T. Berarti T sama dengan M1 kalikan A1. M-nya sama dengan 3 kg kalikan A-nya 3 meter per sekon kuadrat. T-nya 15 Newton. Loh, kok tidak masuk akal? 3 kali 3 harusnya sama dengan 9, kok ini ketemunya 15. Berarti ada sesuatu yang bermasalah di sini. Apa itu kira-kira? Halo? Siapa? Ada apa kira-kira yang belum dibahas di sini? Apa, Chris? Gaya gesek. Kemana arah gaya geseknya? Siap berlawanan arah gayanya, Pak. Berlawanan arah dengan arah gerak, bukan arah gaya. Benda akan bergerak kemana? Ke kanan, Pak. Ke kanan. Kalau gitu gaya geseknya ke arah? Kiri, Pak. Ke arah kiri, betul sekali. Di mana kalau letaknya gaya gesek? F sama dengan Di mana? Di manakah letaknya gaya gesek? di permukaan benda itu, Pak, yang Di menyentuh dengan bagian pantatnya, karena kontaknya bagian pantat. Jadi kalau perlu benda ya kita seret pada saat duduk di bawah, kemudian diseret untuk membuktikan bahwa gaya gesek itu di bagian pantatnya. Gaya gesek kinetis karena bendanya sudah bergerak.
Nah, oh berarti di sini masih ada gaya gesek kinetis. Gaya geseknya bernilai plus atau min? Siap min, Pak. Kenapa negatif? Karena berlawanan arah, Pak. Berlawanan arah siapa? Arah benda, Pak. Arah gerak. T-nya plus atau min? Plus. Nah, baru sekarang masuk akal. Oh, berarti masih ada gaya geseknya di situ. Gaya geseknya besarnya berapa? Oh, Pak. Yusih. Karena licin, Pak. Apa ada kata-kata licin di sini? Kalau licin ini nggak masuk akal tadi katanya di sininya. Di soal tertulis licin, Pak. Licin tetapi ternyata nggak masuk akal di sini. Licin itu bukan berarti tidak ada gaya geseknya ternyata. Buktinya di sini. Ayo, kan nggak masuk akal di situ. Ini yang jadi masalah. Toh soalnya juga kita ubah. Nah, berarti ini nggak bisa benar kalau masih ada kalau tanpa gaya gesekan. Oke, guys, jadi bisa jadi soalnya salah, tapi bisa jadi memang pengerjaannya kita yang harus teliti. Tapi kalau soalnya hanya nggak ada gaya gesek, nah itu menjadi nggak masuk akal kayak gini. Kayak gini nggak masuk akal, karena 3 kali 3 harusnya 9, tapi di situ ada 15 Newton, berarti ada yang belum dibahas, gaya gesek. Baru setelah ini baru masuk akal. Justru gaya geseknya bisa kita cari sekarang. Gaya normal sama dengan urusannya, oh berarti karena yang komponen tegak lurus hanya ada W dan N, maka gaya normal pasti akan sama dengan W. N1 sama dengan W1. Kalau kemudian masukkan ke sini, ketemu mu kinetis sama dengan ini negatif, berarti 15 Newton minus 9 Newton per gaya normalnya W1. W1 sama dengan 3 kg kali 10 meter per sekon kuadrat. Nah, sama dengan 5 per 30. Sama dengan 6 per 5 per 6 per 30. Sebenarnya 1/5. Sama dengan 0,2. Oke, mungkin nanti sama dengan 0,2. Nah, sampai di sini bisa terima, guys? Siap, bisa, Pak. Oke, lanjut. Sekarang sistem yang kedua. Di sistem yang kedua, seolah-olah ada benda dua, lantainya dulu, kemudian ada benda dua, di situ ada tali yang ke belakang, ada gaya luarnya serong, sudutnya 37, sudutnya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Enaknya pakai kotak-kotak, ternyata kita bisa menggambar dengan baik dan benar. 37 beneran ini sudutnya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ya kan? F. Siap. Ya. F luar. Oke, sekarang kita hajar. Gaya tegangan talinya sekarang mengarah ke kiri menurut benda kedua. Warna putih. T ke sana. Nah, ini harus hati-hati. T menurut benda dua ke arah kiri, tapi menurut benda satu ke arah kanan. Kenapa bisa gitu? Karena seolah-olah tali itu menyebabkan tarik-menarik. Menurut benda satu dia ditarik oleh benda dua, menurut benda dua dia ditarik oleh benda satu. Oke, yang lainnya lagi masih ada gaya berat seperti biasa,
tegak lurus garis buku, W gaya berat dan gaya normal, tegak lurus bidang. Ini harus hati-hati. Gaya berat tegak lurus garis buku, gaya normal tegak lurus bidang. Gaya normal 2. Oh, ternyata gantikan tadi sudah horizontal, M dan W sudah vertikal. Sekarang F-nya masih serong, berarti F-nya harus dijadikan lurus, Pak. diuraikan ke komponen yang tegak lurus bidang, atau kita bisa ini FY. Jangan lupa matanya ke atas karena F-nya ke arah serong ke sana. Kemudian yang ini FX. Jangan lupa arah gayanya ke sana. Nah, kalau sudutnya diketahui theta, siku-siku di sini, maka kamu cari dulu sinus theta sama dengan siapa dibagi siapa? Si Demir. Si Demir. Samping depan miring. Lah iya, siapa yang si Demir depan miring? Siapa yang depan? FY. Siapa yang di samping? FX. Loh, kok samping toh? Miring. Oh, benayah lagi. F. Oh, kalau gitu FY sama dengan F kali sinus theta. Lanjut, sekarang cari kosinus theta. Kosamir. Samping miring, Pak. Sampingnya siapa? Fx. Siapa yang miring? F. Kalau gitu Fx sama dengan F kali cos theta. nah, seperti itu. Bisa diterima, guys. Nah, sekarang kita terpaksa menguraikannya dari komponen yang tegak lurus bidang dulu seperti biasanya. Sigma F tegak lurus bidang sama dengan M kalikan A tegak lurus. Oh, benda tidak naik turun, berarti ini sama dengan 0. Seperti biasanya. Siapa yang tegak lurus bidang? Ada W, ada N2, W-nya ada angka 2-nya. Kemudian W, N2, apalagi? Masih ada FY. Sama dengan M kalikan 0, berarti 0. Ini ke bawah, ke atas, jangan lupa. Bisa diterima, guys? Siap, ya. Sudah, Pak. Yakin? Oke, lanjut. Kalau begitu ketemu gaya normalnya. N2 sama dengan W kurangi FY. FY-nya sama dengan F kali sinus theta. Nah, ketemu gaya normalnya. Gaya normal ketemu, otomatis gaya gesek ketemu. Gaya gesek kinetis sistem 2 sama dengan mu kinetis kali gaya normal. Mu kinetisnya tadi berapa? 0,2. Sama dengan 0,2 kali gaya normalnya. W-nya masanya 10, berarti 10 kali 10 kg kali 10 meter per sekon kuadrat dikurangi F kali sinusnya berapa? Sudutnya 37. Nah, inilah gaya geseknya. Masih fungsi F, karena F-nya yang dicari. Lebih keren lagi kan? Siap, ya, Pak. Oke, sampai di sini bisa terima, guys. Oke, lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Ups. Sigma F yang sejajar sekarang. Sigma F sejajar bidang sama dengan M kalikan A sejajar. Siapa saja yang sejajar bidang? Kita lihat lagi. Ada Fx dan
T. Ah, ada gaya gesek yang belum digambarkan. Gaya geseknya kemana? Kemana arah gaya gesek? Ke arah kiri. Kenapa arah ke kiri? Arah benda kanan, Pak. Berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, kalau gitu siapa saja yang sejajar bidang gayanya? F, X, T, dan F gesek kinetis. Kita hajar. F, X, ada T, ada lagi F gesek kinetis sama dengan M2 kalikan A. F-nya ke arah kanan, positif. T-nya ke kiri, negatif. Gesek kinetis ke kiri, negatif. Nah. Bisa diterima, guys? Bisa, Pak. Kalau ada yang belum paham, langsung tunjuk jari atau langsung interupsi. Ada yang belum paham? Ya sudah, kalau nggak ada, lanjut. Sekarang kita coba isikan. Fx-nya sudah kita punya, F cos. Fx-nya F kalikan kosinus theta. Nge-lag ya? Maaf ini karena, aduh, sedang saya rekam. Oke, kita lanjutkan. Sekarang F-nya sudah diketahui, Fx-nya maksud saya adalah F cos. Oke, berarti Fx-nya F cos. Kemudian tegangan talinya tadi berapa? Diketahui di soal? 15 Newton. Kemudian F gesek kinetisnya? Mu kinetisnya, sudah ada tadi ya. Yang ini yang masih panjang tadi. 0,2 kali 0,2 kali kurung apa nih? 100 Newton itu dari 10 W-nya, W1. Ini ya 100 Newton, ininya masih belum dapat. Tapi sinus 37 berapa? 3/5, berarti 100 Newton kurangi 3/5 F. Nah, F-nya yang ditanyakan. Ini dari gaya geseknya sama dengan M2. M2-nya 10 kg. Percepatannya 3 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita bongkar yang masih punya kurung, kita bongkar. Kemudian yang diketahui semuanya pindah kanan, yang ditanyakan pindah kiri. F kosinus, kosinusnya di sini kosinus 37. Kosinus 37 sama dengan kosinus 37 sama dengan 4/5. Berarti ini 4/5 F dikurangi 15 Newton pindah kanan, 0,2 kali 100 pindah kanan. Berarti masih ada min sama dengan plus 0,2 kali 3/5. F sama dengan 10 dengan berarti 30 Newton, 10 kali 3, kemudian 15 yang ini pindah ke kanan menjadi plus 15 Newton, 0,2 kali 120 Newton plus. Karena ada minusnya di sini, minus 0,2-nya. Sama dengan 65 Newton. Yang ini sama-sama punya F, berarti F kurung 4/5 tambah 0,2 kali 3, 0,6/5.
Berarti F sama dengan 65 Newton. 4/5 tambah 0,6/5? 4,6/5. Pindah ke kanan menjadi 5/4,6. Inilah hasilnya F-nya. Nah, selanjutnya hanya masalah hitung-hitungan. Semudah itu. Oke. Sekarang jika soalnya adalah ada katrol yang kemudian yang sebelah kiri gantungi massa M A, yang di sini MP. Digantungkan di langit-langit. Nah, kalau ada sistem seperti ini, maka terpaksa caranya kita harus potong-potong lagi sistemnya. Ini sebagai sistem 1, bagian ini sistem 2, bagian ini sistem 3. Nah, karena benda B lebih besar dibandingkan benda A, lebih berat, maka otomatis akan ada gerakannya akan ke sana, arahnya V. PB yang VA ke sana. VA. Karena massa B lebih besar. MP lebih besar dibandingkan MA. Nah, kalau ada sistem seperti itu, otomatis arahnya W juga masih tetap konsisten, arahnya W tetap ke arah vertikal ke bawah. W-nya vertikal ke bawah berarti tegak lurus garis buku. Set. WB ini juga tetap ke arah bawah. Set. WA. Nah, karena yang namanya W itu ya ke arah bawah. Makanya kalau gambar warnanya harus beda-beda. Supaya apa? Kayak gini, tumpuk menumpuk tapi kamu masih bisa jelas gitu. Tapi kalau hitam sama hitam banget, ya udahlah, nggak akan bisa kelihatan siapa yang sedang kamu jelaskan. Cuman ini seharusnya warnanya merah nih, biar lebih ekstrim perbedaannya. Oke, sekarang kita potong mulai dari yang sistem 1 dulu. Sistem 1 seolah-olah ada benda A, kemudian ada tali ke atas, sehingga seolah-olah, oh sebentar, yang ini dulu supaya kita paham tentang gaya tegangan tali tadi. Tali menurut benda A dia ditarik ke arah atas, T A. Tapi menurut katrol tali A ini mengarahnya ke bawah. TH-nya. Demikian juga menurut B, tali ini menarik dia ke atas. Tali menarik B ke atas. TB. Ini saya kasih aksen. Tapi menurut katrol bukan, tali ini menariknya ke bawah. TB aksen. Nah, ini harus cermat dan harus lihat. Menurut benda A, tali menarik ke atas. Tapi menurut katrol bukan, talinya menarik ke bawah. Menurut benda B, talinya menarik ke atas. Menurut katrol bukan, talinya menarik ke bawah. Jadi peran tali di situ menyebabkan dia terjadi gaya tarik menarik. Siapa yang ditarik, dia siapa yang menarik, itu tergantung siapa, menurut siapanya. Lanjut. Oh, menurut benda A, tali ini menarik dia ke arah atas, TA. Nah. Oh, dia tetap punya gaya berat.
arah vertikal ke bawah. WA. Oke. Terus gaya normalnya berapa kalau kayak gini? Gaya normalnya kemana arahnya? Lu? Ke atas, Pak. Nggak ada, kok nggak ada bidang kontaknya. Jadi nggak ada gaya normal. Lebih mudah toh? Oke, lanjut. Oh, ternyata hanya ada itu. Ya sudah, kita hajar. Sigma F sama dengan M kalikan A. Nggak ada komponen yang lain, hanya ada itu. Berarti di sini berlaku WA dan tes A sama dengan MA kalikan A-nya benda A. W-nya plus atau min? Nah, sekarang harus hati-hati. WA-nya plus atau min? Kenapa minus? Karena bendanya bergerak Harusnya ke atas. ke atas, berlawanan arah gerak. TA-nya plus atau min? Plus, karena searah dengan arah gerak. V-nya kan ke atas. Tadi kan yang warna biru ini tadi kan V, ya kan? V. V-nya ke atas. T-nya juga ke atas. Ya sudah, berarti dia searah. Dari sini kamu dapat TA sama dengan MA kalikan A-nya benda ditambah dengan V-nya A. Sampai di sini bisa diterima, guys. Halo, halo. Lanjut, kalau nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada lanjut. Sistem kedua, ada katrol, ada talinya 2. Duh, kok serong? Aha. Otomatis di sini akan ada T-nya ke bawah, TA aksen dan TB aksen. Terus dia ada ini ke arah atas. Ya ini nggak usah dibahas, nggak apa-apa nih sebetulnya. Ini hanya misalnya saja T dinding. Oh, T dinding sama dengan TA aksen ditambah TB aksen, tapi nggak pengaruh terhadap sistem. Ya sudah, kalau gitu nggak usah dibahas. Sekarang kita fokus ke sini, ke sistem katrol. Jika, nah di sini ada kata-kata jikanya. Jika masa katrol mendekati 0, maka TA aksen mendekati sama dengan TB aksen. Tapi syaratnya harus ada kata-kata kayak gini. Karena besok kelas 11 kalau sudah dibahas tentang gerak melingkar macam-macam sudah dapat, sudah dikasih, maka TA aksen tidak akan sama dengan TB aksen. Tapi karena kamu masih kelas 10 belum dibahas tentang gerak melingkar yang macam-macam, kita tes sementara yang mudah dulu. Jadi orang fisika itu suka menganggap segala sesuatunya itu menjadi lebih mudah dengan cara mempermudah. Jadi suka meremehkan orang fisika. Kecenderungannya jadi kayak gitu. Oke, dari persamaan di sistem 2 seolah-olah kita dapat ini. TA aksen sama dengan TB aksen. TA aksen sama dengan TA. Oh, berarti TA sama dengan TB. Asalkan masa tali juga ikut-ikutan mendekati 0. Nah, asalkan masa tali sama mendekati 0. Oke. Lanjut masa 3. Sistem 3. Di
Di sistem 3 ada MP, ada tali ke atas, sudah. Jadi ini gaya tekan talinya ke atas, TB. Kemudian ada W-nya ke arah bawah, WB. Tapi bendanya bergerak ke arah bawah, seperti ini. Sehingga kalau kita hajar persamaannya sigma F sama dengan M kalikan A lagi. Jadinya gimana tuh? Halo? WB-nya positif, TB-nya negatif. Kenapa? TB-nya kenapa negatif? Karena TB-nya berlawanan arah. Berlawanan dengan arah siapa? Arah geraknya. Berlawanan dengan arah gerak benda. Ini arah gerak sama dengan V. Oh, karena perlu ditulis karena berlawanan atau searah dengan arah gerak benda. Arah gerak sama dengan V, sama dengan MB kalikan A. Jangan lupa ada indeks B-nya, masanya. TB berdasarkan tadi kita ngomongin sistem kedua, ternyata sama dengan TA. TA kita sudah dapat dari persamaan dari sistem 1. Oh, kalau gitu kita masukin aja ke bawah. Sehingga diperoleh WB kurangi kurung. Jangan lupa ada kurungnya. Karena kita ngomongin TB sama dengan TA, TA-nya itu ada jumlah-jumlahan. Berarti dikurung MA kalikan A tambah WA kurung tutup sama dengan MB kalikan A. Lanjut. Sekarang kita bongkar kurungnya. Di sini WB kurangi MB kalikan MA kalikan A kurangi WA sama dengan MB kalikan A. Yang punya A pindah ke kanan. Supaya satu halaman saya pindah ke sini. Saya pindah ke sana sehingga diperoleh WB minus WA sama dengan MB kalikan A plus MA kalikan A. Sama-sama punya A berarti sama dengan A kurung MB plus M kalikan A. Nah, enak tak? W itu kan M kalikan G, kita hajar sekalian. MB kalikan G kurangi MA kalikan G. Ini juga sama-sama ada G-nya. Berarti A sama dengan G kurung MB min MA dibagi MB plus MA. Dapat deh persamaannya. Habis itu tinggal masukin. Sama dengan 10 atau skor, masukin ketemu deh. Jadi kamu masukkan angka-angka yang diketahui itu kalau bisa setelah selesai. Jadi lebih enak. Oke, sampai di sini ada yang merasa kesulitan? Silakan ditanyakan. Halo, apakah ada yang merasa kesulitan? Kalau tidak ada, maka saya anggap sudah bisa diterima. Terima kasih. Selamat pagi.